pertama adalah menggadaikan barang. Dan bagaimanakah Islam terhadap itu? Monggo Mbak. Ya, terima kasih Mbak Farida. Pertama yang ingin saya sampaikan di teman-teman IG, yang santri IG, bahwa hukumnya orang menggadaikan itu boleh. Bolehnya dikarenakan apa? Segala sesuatu yang boleh dijual, maka itu boleh digadaikan. Nah, ini catatan ya, ditulis. Jadi kalau boleh nggak Mbak Mas Rifa itu kata suami menggadaikan istri? Nggak boleh, istri nggak boleh dijual ya. Yang boleh dijual, yang digadaikan boleh digadaikan ya. Jadi itu yang harus dipegang dulu. Apa itu yang boleh dijual? Nah, nanti ya dilihat aja dulu barangnya. Oh, ini kayaknya bisa dijual nih. Oh, berarti ini bisa digadaikan begitu. Nah, sejak ini langsung cari-cari deh di rumah, mana ini barang yang bisa dijual. Jangan ya. Jangan habis ngaji langsung cari barang yang bisa dijual dan digadaikan. Sahabat-sahabat IG yang saya cintai dan banggakan, dalil kebolehannya itu ada di Al-Quran, ada di juga hadis Nabi, dan ada juga pendapat para ulama atau ijma ulama. Arti secara etimologi dari gade itu di dalam bahasa Arab itu disebut dengan rohan ya. Kemudian arti secara etimologi adalah tanggung jawab. Artinya sebenarnya gade itu tanggung jawab ya, artinya tanggung jawab kalau secara etimologinya. Apa dalilnya? Dalilnya ada di surat Al-Mudaththir ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsim bima kasabat rohina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi kalau Mbak Farida melakukan perbuatan, yang tanggung jawab ya Mbak Farida, nggak boleh orang lain ikut bertanggung jawab ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu perbuatan, itu yang tanggung jawab ya diri kita, sebenarnya itu ya. Ini sebagai dasar biar apapun yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita ya. Saat ini kita semua ini tergadai gitu. Nah, gimana untuk melepaskan, untuk kalau orang kan diborkin ya, kalau orang Jawa bilang borok ya. Kalau diambil itu apa? Nebus ya. Untuk menebusnya gimana caranya? Nah, nebusnya adalah membebaskan leher kita itu, yaitu dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi taat itu artinya apa? Taat itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini ya, satu itu. Jadi ini harus sebagai catatan gitu. Kemudian ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jadi jiwanya orang mukmin itu tergadai hingga dia melunasin hutangnya. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan, saya bacain artinya biar cepat ya, takutnya kalau baca itu kelamaan. Barang siapa yang rohnya berpisah dan jasadnya dalam keadaan terbebas dari 3 hal, niscaya dia masuk surga. Apa itu? Pertama, bebas dari kesombongan. Kedua, bebas dari khianat. Dan ketiga, bebas dari tanggungan hutang. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga. Ya, jadi benar kalau orang tua dulu bilang, saya dulu dibilangin sama bapak saya itu paling nggak mau kalau hutang itu. Jadi dia bilang jangan hutang. Nanti kalau hutang, roh arwah kita itu melayang-layang karena masih tergantung tadi. Ketika roh kita itu berpisah dari jasad dalam keadaan terbebas. Kalau kita terbebas dari 3 itu, maka kita insya Allah masuk surga. Tapi kalau kita masih punya tanggungan utang, nah ini masih ditangguhkan dulu ya. Jadi ini sahabat-sahabat tahu ya. Kemudian ada satu lagi hadis Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menanggung hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka dibayarilah dengan atau diambilnya dari kebaikan. Jadi kalau seandainya nih, ya kalau kebaikan kita banyak, utangnya bisa diambilkan dari kebaikan. Tapi kalau ternyata kebaikan kita pas-pasan, cepet habis deh buat nyaur hutang ya. Ya Mbak Mas Rifa, saya punya hutang nih tapi belum sempat ke sahur. Ya siap-siap saja. Kalau orangnya nggak ridho dengan hutang itu, maka nanti di yaumil akhir akan diambilkan dari kebaikan yang kita miliki. Ini hadisnya hadis Ibnu Majah ya. Di situ dikatakan seperti itu. Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya kita gadai itu ya seperti utang ya, tapi meninggalkan sesuatu barang. Ya, sesuatu barang yang barang itu menjadi jaminan agar kita mendapatkan hutangan tadi gitu. Jadi tadi yang pertama ya,
Hutang itu sama dengan rohen, secara etimologi berarti tanggung jawab. Tadi sudah ada dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, rohen atau gade itu menurut syariat itu adalah menilai sesuatu barang dengan harga tertentu. Jadi menilai sesuatu barang dengan harga tertentu atas suatu hutang, yang dimungkinkan pembayaran hutang itu dengan mengambil sebagian dari barang tersebut. Sahabat-sahabat mungkin yang sudah berpengalaman menggadai gitu pasti akan berkata, kenapa sih loh Pak, ini barang saya ini harganya misalnya anggap aja 10 juta, kenapa kok saya cuma dapat pinjamannya misalnya cuma 7 juta gitu, lebih rendah dari harga yang dijaminkan, harga dari yang dijaminkan. Biasanya kita mendapatkan ya, ini kalau kita ke resmi, tapi kalau ke sesama teman biasanya gimana ya? Kalau teman kalau percaya sih nggak apa-apa, tapi kalau nggak percaya biasanya kita suka ninggalin apa tuh, nggak tahu biasanya. Mudah-mudahan sih bukan SK pegawai negerinya ya. Mudah-mudahan, karena ini nggak bisa dijual belikan. Yang bisa dijual belikan sertifikat tanah boleh ya, bisa dijual belikan kan, makanya itu boleh biasanya digadaikan sertifikat. Atau apa, BPKB mobil, sertifikat rumah, BPKB mobil, BPKB motor, itu biasanya bisa gitu ya. Ya, jadi benar kalau nilainya 10 juta ya pasti utangnya bisanya ke Pegadaian hanya 7 juta. Kenapa? Nanti kan nggak tahu ini barang ini soalnya ada nilai susut biasanya ya, ada nilai susut yang harus dihitung juga gitu ya, gitu. Nah, sahabat-sahabat yang saya cintai dan banggakan, tadi sudah saya sampaikan bahwa hukumnya menggadaikan dibolehkan di dalam Islam, tapi tentu ada rukun gadai dan syarat gadai yang harus dipenuhi oleh kita sebagai seorang muslim ya. Ini karena kita lagi membahas gadai barang menurut Islam ya. Apa dalil yang dipakai soal gadai ini? Yaitu yang pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 283. Sahabat-sahabat nanti bisa membaca sendiri di dalam Al-Qur'an karena ayatnya agak panjang ya. Wa in kuntum ala syafarin wa lam tajidu kariban farihanum maqbudah dan seterusnya ya. Itu nanti dibaca sendiri. Saya kira ini artinya juga akan artinya juga panjang sekali. Tapi dari sini kita bisa mengetahui kenapa dibolehkannya gadai ini menurut Islam, yaitu jika kata Allah nih, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, berarti utang ya. Muamalah ini biasanya kayak orang jual beli kayak gitu ya. Biasanya kalau nggak tunai berarti hutang dong dia gitu. Nah, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis. Memang idealnya tuh kalau kita meminjam, mau menggadaikan, mau pinjam nggak pakai gadai, itu sebenarnya kita harusnya memang ada juru tulis. Ini kalau di Quran ini menyuruh kita mengambil juru tulis ya gitu. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang. Nah, jadi kalau nggak ada tidak mendapatkan juru tulis, nggak ada nih yang nulis. Kita mau pinjem tapi nggak ada yang nulis, ya sudah sini sebagai tanda kepercayaan deh, nggak ada saksi, atau ditulis tapi nggak ada saksinya kan. Biasanya kalau itu akte ya, sampai kita buat akte jual beli pinjam meminjam itu. Nah, ini kalau nggak ada itu gimana Mbak Masyrifah? Maka harus kalau kita antar teman, ini bukan di Pegadaian berarti kan, itu harus kita meninggalkan sesuatu tanda jaminan. Ini loh tak kasih sesuatu. Ini Quran yang berbicara ya. Jadi Allah yang ngasih guidance-nya. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Artinya takut tadi, karena orang yang tidak mau membayar hutang, ya menurut beberapa hadis dikatakan bahwa arwahnya masih penasaran. Kemudian kalau toh memang sampai dia meninggal utangnya belum terbayar, maka akan diambilkan dari kebaikan-kebaikan yang dia milikin itu tadi ya. Jadi ada takutlah kepada Allah. Maksudnya takut kalau nggak bayar hutang tadi gitu ya, nggak bayar hutang itu akan terjadi seperti itu. Jadi disuruh kita bertaat kepada Allah. Nah itu tadi ya. Jadi yang pertama kalau kita hutang, satu panggil juru tulis. Yang kedua, nggak ada nih Mbak Masyrifah, nggak ada juru tulis, kita jauh dari mana-mana nih, orang di jalan kepepet pengen uangnya dicopet atau apa ya. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, nyaur hutangnya maksudnya ya.
Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan kesaksian. Tahu-tahu memang seandainya nih ada saksi. Loh, waktu pinjem itu kita nggak ditulis tapi ada saksinya. Tahu saksinya ngomong, enggak pinjem. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi saksi harus juga memberikan kesaksian yang benar. Karena barang siapa yang menyembunyikan kesaksian tadi, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya. Kata Allah ya. Fa innahu athimun qalbuh gitu di Qur'annya. Wallahu bima ta'maluna alim gitu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Udahlah, nggak usah ngumpet-ngumpet. Kan misalnya biasanya nih suka temen bantu. Udah kamu kedip-kedip deh. Apa artinya kedip-kedip? Bilang aku nggak utang gitu ya. Jadi kan ini mau menghindar dari kesaksian menjadi saksi yang benar tadi. Ya ini nggak boleh kata Allah. Karena kalau itu dilakukan dia akan mendapatkan dia adalah orang yang berdosa hatinya, membohongi kolbunya gitu ya. Kemudian ada lagi hadis yang menguatkan, hadis Rasulullah. Ternyata bukan kita aja, ternyata bukan saya aja yang pernah menggadaikan ya. Emang langsung kita ini hidupnya merangkak ya. Dulu mungkin masih pengantin baru, belum ada kerjaan dan lain-lain. Kalau udah tahun-tahun ujung tahun, biasanya kita suka mencari sesuatu yang ingin digadaikan. Paling gampang gelang yang digadaikan ya. Karena apa, perempuan kan sayang tuh untuk menjual. Takutnya kalau dijual kan kita beli lagi udah nggak ada. Tapi kalau digadaikan, kalau kita punya duit, pasti kita bisa ambil kembali itu barang ya. Begitu biasanya seperti itu. Nah, ternyata nggak usah malu kalau yang pernah menggadaikan barangnya. Karena apa? Karena ini dikuatkan dengan hadis yang artinya begini. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Saking nih Rasulullah kehabisan duitnya, ya. Kemudian Rasulullah saking pengen beli makanan, maka dia membeli makanan bukan hanya ke orang Muslim, tapi ke orang non Muslim. Ini juga akan menjadi dasar. Boleh nggak kita menggadaikan barang kita ke orang non Muslim? Boleh ya kalau dilihat dari hadis ini. Jadi ya boleh ya. Dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Ini hadis diriwayatkan Sahih Bukhari Muslim ya. Dari hadis di atas tentu dapat difahami bahwa bermuamalah dibenarkan apabila dilakukan dengan orang non muslim. Itu saya tadi sampaikan bahwa dan harus memiliki barang jaminan agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman begitu. Jangan-jangan nggak nyaur ini di tengah jalan di tengah jalan. Jadi saya ingat cerita ada dua orang yang saya baca di hikmah kemarin itu. Jadi ada dua orang yang saling meminjam, tapi ini dua-duanya saling percaya aja. Jadi siapa yang penjaminnya? Penjaminnya dia bilang Allah lah yang akan menjamin kita berdua ini. Jadi berdua ini saling saya mau pinjam uang kamu ya gitu. Terus ini gimana? Siapa penjaminnya? Penjaminnya Allah lah. Kamu percaya bahwa saya akan mengembalikan uang kamu gitu. Ternyata dua orang ini berpisah. Yang satu sampai nyebrang ke lautan, yang satu di seberang sana, yang satu di seberang sini. Akhirnya yang satu ini pas butuh duit dia kalau orang Jawa Arab ya. Jadi menunggu-nunggu ini kok orang yang punya hutang sama saya kok janjinya mau nyaur kok nggak nyaur nih gitu. Yang ngutang di negara non jauh sana dia juga ingat utangnya. Aduh saya ini mau nyaur hutang tapi saya ini nggak ketemu orangnya di mana ya sekarang ini gitu. Tapi dia ingat bahwa waktu meminjam dulu dia berkata bahwa yang menjadi penjaminnya adalah Allah. Karena itu kemudian daripada saya berdosa, saya ini udah niat nyaur hutang, tapi daripada saya berdosa, akhirnya dia ngambil bambu, uangnya dimasukkan ke bambu, kemudian ditulisin. Ditulisin di dalam bambu tadi dia mengatakan bahwa ya Allah, saya dulu penjaminnya engkau, kata yang ditulis begitu. Penjaminnya engkau, karena itu di dalam cerita itu disebutkan bahwa karena ini penjaminnya adalah engkau, maka saya kembalikan ini uang. Saya nggak tahu, mudah-mudahan engkau sampaikan uang ini kepada orang yang berhak gitu. Nah, akhirnya uang itu dilempar ke laut. Kemudian yang si menunggu-nunggu ini karena tahu yang hutang itu ada di seberang sana, maka dia juga menunggu-nunggunya juga di laut, di dekat laut sana. Tahu-tahu itu dilihat-lihat itu ada apa ya? Kok ada apa? Nah, sebenarnya itu di cerita itu dikatakan gini, dia disuruh nyari istrinya suruh nyari kayu sebenarnya untuk bakar untuk masak gitu, karena kehabisan duit nyari kayu lah. Karena nyari kayu tadi nggak ketemu, dia istirahatlah di dekat laut tadi. Ketemulah dia dengan kayu bambu tadi, ketemu dengan bambu tadi dikasihlah ke istrinya. Di antara bambu-bambu ada bambu yang tadi itu.
Istrinya curiga, kok ini bambu mungkin basah ya. Kemudian dilihat, pas gitu kok kayaknya ada lubang-lubang gini ya, gitu. Terus dia tarik itu penutupnya tadi, ketemulah duit sama surat tadi. Pas dikasih tahu suaminya, ini loh, kok ada surat sama uang begitu. Ternyata pas dilihat, loh, uangnya kok senilai jumlah yang dulu pernah diutang sama orang begitu. Ya akhirnya dia berprasangka baik bahwa oh ini mungkin Allah, dulu dia bilang penjaminnya Allah katanya begitu ya. Ini salah satu cerita saja. Saya kira begini, ini orang yang seperti itu, maksud saya itu tanda bahwa dia punya ketaatan yang demikian besar kepada Allah, sehingga takut kalau seandainya kemudian hutang yang tidak tercatat, kemudian dia lupa atau nah itu ya karena ketaatan kita kepada Allah, maka kemudian ya dicarilah kalau kita pernah hutang ke orang lain begitu. Gimana Mbak Mas Rifa, kalau di Indonesia ada undang-undang hukum perdata itu yang menjelaskan soal gadai pergadaian, yaitu di pasal 1150 gadai itu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, ya. Jadi atas sesuatu barang yang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang, orang yang berpiutang untuk menggunakan barang. Jadi gini ya, yang menggadaikan dengan tempat penggadaian itu saling akad kan, di sana itu saling akad dan mengizinkan untuk penggunaan barang tadi itu ya, yang telah diserahkan. Jadi harus dijaga ini yang telah diserahkan. Jadi misalnya nih menggadaikan motor atau mobil, kan ada yang minta BPKB-nya doang, ada yang minta motornya juga atau mobilnya juga ditaruh di sana gitu. Nah kalau itu ditaruh di sana berarti itu nggak boleh dimanfaatkan oleh si yang apa, yang dihutangin tadi ya. Nggak boleh, pegadaian tadi nggak boleh memanfaatkan mobil itu, jadi dibiarkan mobil itu, harus diem aja di situ ya, nggak boleh dipakai itu, nggak boleh dipakai ya. Jadi itu harus didiemin aja di situ sampai kemudian kalau dia nggak bisa mengembalikan hutangnya, baru kemudian atas kesepakatan berdua baru boleh dijual mobil itu. Misalnya saya nggak mampu lagi untuk membayar tuh, baru dijual dan kemudian dilihat berapa harga mobilnya, berapa hutangnya. Kalau melebihin dari hutangnya berarti orangnya harus masih punya hutang, nambah ya kan. Tapi kalau kemudian lebih harus dikembalikan kepada yang punya mobil kelebihannya tadi gitu. Itu dibolehkan, kalau itu di dalam Islam dibolehkan ya. Jadi dibolehkan seperti itu ya. Ini saya cerita antara gabungan hukum perdata yang ada di Indonesia dengan gimana itu prakteknya kalau di hukum Islam. Kalau di hukum Islam, kalau prakteknya seperti tadi itu dibolehkan ya. Jadi kita nih, nah, tentu karena ini dititipin, namanya barang ditaruh di sana misalnya gitu, jadi pasti ada dong uang, itu ada pakai uang kelebihan Mbak Mas Rifa. Iya, pakai uang kelebihan, memang itu uang seperti uang pemeliharaan lah ya. Jadi biasanya kita dikenakan biaya kan kalau menggadaikan itu. Jadi oh ini saya 10 juta harganya barangnya, ditaksir. Oh saya pinjemin 7 juta, ini bisa dipinjemin hanya 7 juta gitu. Tapi nanti bukan di 7 juta yang kita terima. Kenapa? Ada uang ya kan, kalau sekarang uang administrasi sebenarnya gitu ya. Itu dibolehkan ya. Karena apa? Karena ini uang ini untuk menjaga tadi gitu. Nah ini jadi beberapa apa Mbak Mas Rifa yang menjadi dasar dari apa ada di Islam itu rukun gadai gitu ya. Rukun gadai, ada rukun gadainya. Apa rukun gadai di dalam Islam? Ada yang pertama, ada 3 rukun gadai itu. Pertama, akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya, yaitu pemilik uang dan orang yang berhutang yang menyerahkan sesuatu jaminan atas pinjamannya. Jadi dua-duanya harus akad, yang dipinjemin dan yang minjemin atau yang ditempatin gadai tadi ya, itu harus melakukan akad. Yang kedua, ada objek, namanya juga gadai. Gimana kalau nggak ada barangnya, ngadain apa gitu ya. Yang digadai yaitu pinjaman dan barang yang digadaikan. Jadi harus ada uangnya, ada yang untuk digadaikan juga. Jadi yang satu punya uang, yang satu punya barang ya. Itu jadi itu syarat kedua rukunnya. Kemudian rukun yang kedua, rukun yang ketiga apa? Rukun yang ketiga harus ada sihot. Itu menurut para penganut Imam Hanafi,
Suatu gade mempunyai satu rukun, yaitu ada ijab kabul. Memang kawin doang yang ada ijab kabul ya. Ternyata kalau di gade itu juga harus ada ijab kabul karena keduanya merupakan akad. Jadi gini, ini ya saya gadekan barang saya gitu. Oh ya saya terima, saya pinjamkan uang saya gitu. Jadi nanti ini kalau itu baik di pegadaian resmi maupun di pegadaian apa, mesti kan di pegadaian kan ditanya juga gitu, Bu, ini barangnya digadein ya, ini saya pinjem ya gitu. Itu udah termasuk bagian dari ijab kabulnya juga gitu. Nah sahabat-sahabat, kalau sesama teman bisa saja begitu mengatakan seperti itu ya, untuk sahnya ijab kabul penggadaian tadi gitu. Jadi ada 3 rukun gade. Yang selanjutnya syarat gade. Ada nggak syarat gade gitu? Dalam menggadaikan barang, sahabat-sahabat yang saya cintai, di Islam diatur bahwa ada syarat. Yang pertama, orang yang menggadaikan dan yang menerima gade adalah orang yang boleh melakukan transaksi jual beli. Itu ya. Yang kedua, bukan orang gila dan anak-anak. Ini syaratnya juga. Jadi orang gila ya nggak boleh gadein gitu. Anak-anak juga nggak boleh sama gitu. Jadi syaratnya harus itu. Menurut Imam Syafi'i, syarat-syarat gade terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, syarat yang menjadi keharusan, yaitu penyerahan barang yang digadaikan. Ya, syarat harusnya menyerahkan barang yang digadaikan. Dengan demikian, jika seorang menggadaikan sebuah rumah lalu dia tidak menyerahkannya, maka akad tersebut batal. Ini saya serahkan nih rumah gitu kalau Imam Syafi'i. Jadi saya gadaikan nih rumah ini gitu, harus ada kata-kata serah gitu, serah terima gitu. Dan jika barang yang digadaikan itu sudah berada di tangan orang yang memberikan pinjaman sebelum akad dilaksanakan, baik karena disewa ya, dipinjam, karena ghosab atau yang lainnya, berarti barang tersebut telah berada di tangannya setelah dilaksanakan akad. Jadi sebelum akad udah dipinjam dulu nih. Misalnya anggap aja orang yang nyewa deh gitu ya, yang nyewa rumah kita. Kan berarti udah di tangan orang itu kan, rumah kita itu dipakai orang itu. Nah, kemudian kita perlu duit banyak nih, perlu duitnya. Terus kemudian kita ngomong, "Mbak, saya pinjem dong uangnya, nanti itu rumah itu saya anggap gadai ke mbaknya," gitu. Jadi ya, itu berarti kan udah di tangan orang yang tadi ini juga dibolehkan kalau seperti itu. Berarti kalau begitu kondisinya itu barang tersebut telah berada di tangannya setelah dilaksanakan akadnya. Dianggapnya setelah dilaksanakan akad baru berada di tangannya, walaupun barang itu sudah jauh-jauh hari dia tempatin, misalnya seperti itu. Dengan demikian, syarat sahnya penarikan barang gade adalah penggade itu sendiri. Jadi gimana syarat sahnya penarikan barang gade? Ya penggade sendiri. Jadi gini, orang barang-barang kita kan kita yang gadein. Kalau kita punya duit ya kita ambil suka-suka kita, walaupun belum pada batas ya. Biasanya kan kalau belum batas, biasanya ada batasnya ya. Ini digadaikan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, begitu kan? Nah, kapan siapa yang punya wewenang untuk narik barang gadean? Ya orang yang menggadaikan tadi. Nggak boleh yang gadaikan istrinya yang ngambil suaminya, nggak boleh. Atau yang gadaikan suaminya yang ngambil anaknya, nggak boleh. Ya harusnya memang suaminya. Kecuali kalau sekarang hukum udah ada apa ya, surat kuasa itu. Tapi surat kuasa itu ya, surat kuasa itu kan suka meragukan juga ya kadang-kadang gitu. Jadi sahabat-sahabat, itu beberapa hal itu ya. Kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai. Halo, yang terdiri dari beberapa macam, yaitu yang berkaitan dengan akad. Ini kalau Imam Syafi'i tadi ya masih ya. Yaitu tidak tergantung pada satu syarat yang tidak diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan hutang piutang, karena hal itu dapat membatalkan gadai. Jadi pakai syarat tambahan ini nggak boleh. Jadi ya syarat, ya nggak usah syarat, gadein ya gadein aja gitu, tanpa syarat. Cinta tanpa syarat enggak ya. Jadi gade tanpa syarat, maksudnya bukan nggak boleh syarat-syarat yang lain. Misalnya gini, nanti kalau kan ini nilainya besar nih, misalnya nilainya itu selisihnya jauh 50 juta lah yang digadaikan dengan yang tidak digadaikan. Terus syaratnya begini, ini tak gadein ya rumahku, ya nilainya harusnya 150, tapi dia pinjemnya cuma 100. Kemudian disyaratkan begini, nanti kamu kalau nggak bisa bayar ya, berarti rumah itu jadi milikku ya. Nah itu berarti syarat ya, nggak boleh ya. Tapi kalau seandainya sudah selesai nih, dia nggak bisa bayar, aduh saya nggak bisa bayar gitu ya, udah kalau nggak bisa bayar, gini deh, tak jualin rumah kamu
gitu, tak jualkan rumah kamu, tak jualin, nanti seberapapun lakunya itu keuntungan, maksudnya gini, yang punyamu tak ambil, utangmu sisanya kamu ambil, itu boleh. Tapi kalau yang dijual tadi kurang, ya dia tetap nambahin gitu. Jadi itu boleh, tapi kalau syaratnya di depan nggak boleh ya. Ini ya sahabat-sahabat sudah paham ya, gade tanpa syarat jadinya, nggak usah tanpa syarat embel-embel ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima gade. Syarat bagi keduanya adalah baleh dan berakal. Sama dengan, pokoknya ini karena ada tanggung jawab. Tadi kan rohan itu kan tanggung jawab ya. Orang yang bisa bertanggung jawab itu ya orang yang punya akal. Kalau anak-anak dianggap dia nggak punya akal. Orang gila juga tidak berakal. Gimana dia mau menggadekan sesuatu ya begitu. Jadi ini dengan demikian ya akad gade tidak boleh dilakukan oleh orang gila dan juga anak-anak, apalagi orang yang idiot. Idiot juga termasuk bagian dari dia dianggap tidak berakal gitu. Kalau sebenarnya saya lihat yang berlaku di Undang-Undang Indonesia itu nggak jauh berbeda dengan yang berlaku di hukum Islam ya, saya lihat begitu. Hanya kadang-kadang tadi itu yang kobiltunya, ijab kabulnya itu yang kadang-kadang suka terlewatkan. Nah ini aja, hanya teman-teman waspada aja kalau ketika mau menggadaikan sesuatu. Jadi ingat, oh ya kata Mbak Masrifah, menurut hukum Islam itu harus ada ijab dan kabulnya gitu. Sebenarnya kita jual beli itu juga harus ada ijab kabul, tapi kan kita jarang melakukan itu. Jadi kalau kita lagi ingat aja, saya kalau lagi ingat juga ngomong, Mbak saya beli ya sayurnya, baru Mbaknya, terus Mbaknya, iya Mbak, iya Bu saya jual gitu kan. Harusnya begitu, harusnya setiap kita membeli sesuatu harusnya begitu. Tapi itu kan kita nggak melupakan itu, nggak sering kita lakukan itu begitu. Jadi sahabat-sahabat udah di penghujung ya sahabat-sahabat. Pertanyaan terakhir, Mbak, ada pertanyaan terakhir, ini pertanyaan titipan sebenarnya, bahwasanya kita sering dijumpai di masyarakat itu, bahkan saya dulu waktu jadi mahasiswa juga menjumpai hal yang sama dengan yang ditanyakan oleh sahabat kita ini. Ketika kita menggadai barang, misalnya seseorang si A dia menggadaikan motornya kepada si B. Nah, berarti motor ini dalam penguasaan si B. Nah, yang terjadi di masyarakat itu seringnya mereka memakai barang ini, Mbak. Seperti seorang mahasiswa misalnya, ketika dia KKN, dia butuh motor, hanya butuh untuk selama 3 bulan, begitu. Akhirnya dia yang menggadaikan motornya ini dipegang oleh si mahasiswa memberikan sejumlah uang kepada si penggadai ini, dan motornya ini dimanfaatkan untuk kendaraan sehari-hari. Ini kan agak berbeda dengan tadi yang disampaikan, bahwasanya ketika barang yang digadaikan itu tidak boleh diambil manfaatnya. Itu bagaimana, Mbak? Nah, ini kan saya tanya dulu, waktu awal itu menyetujui nggak untuk dipakai nggak motornya tadi? Ada persetujuan. Iya. Setuju nggak? Kalau ada persetujuan, ini kan ada begini nih, memanfaatkan barang yang digadaikan. Ini ya, memanfaatkan barang yang digadaikan. Apakah penggadai atau penerima gadai dapat memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari barang yang digadaikan tersebut, baik barang gadai itu berupa tanah, pertanian, rumah maupun hewan. Ini menurut para penganut mazhab Imam Malik, hasil dari keuntungan yang diperoleh dari barang gadai merupakan hak penggadai. Jadi sebenarnya kalau toh seandainya diojekin lah tiba-tiba ya motornya tadi ya dipilih kan, misalnya kalau hasil itu sebenarnya itu hasil dan keuntungan yang diperoleh dari barang gadai itu merupakan hak penggadai, berarti haknya yang punya sebenarnya gitu, kecuali jika penerima gadai mensyaratkan lain. Nah kalau misalnya gitu ya, ini jadi tadi sebenarnya gadai tanpa syarat itu kalau Imam Syafi'i, tapi kalau Imam Malik ya ini kan ada pendapat-pendapat ya. Jadi kalau Imam Malik mengatakan begitu ya. Jadi Imam Malik mengatakan bahwa kalau keuntungan, kalau itu dimanfaatkan, motornya digadaikan, tahu-tahu diojekin nih sama temennya, sini kan kamu udah tak utangin gitu. Nah sebenarnya itu adalah haknya, tetap hasilnya tadi harus dihitung pengembalian gadai sebenarnya gitu, dikumpulin dihitung pengembalian gadai sebenarnya ya, sebenarnya begitu. Tapi kata Imam Malik nih ya,
kecuali jika penerima gade mensyaratkan lain mengenai yang terakhir. Ada 3 syarat. Pertama, hutang piutang itu disebabkan karena jual beli dan bukan karena kirot. Misalnya jika seorang menjual rempah-rempah atau barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran di belakang, kemudian karena sebab lain ia menggadaikan satu barang yang menjadi jaminan pembayarannya. Yang kedua, jika penerima gade mensyaratkan agar keuntungan dari barang itu untuknya. Nah, ya kan? Yang kedua ini, syarat yang kedua. Jika menerima gade mensyaratkan agar keuntungan dari barang itu untuknya. Ya, jika penggade menyetujuinya, maka si penggade tidak boleh mengambil keuntungan. Ya, ini. Jadi kalau Imam Malik masih membolehkan. Jadi dibolehkan mengambil keuntungan. Jadi ini sebenarnya kan iya, mengambil keuntungan dari barang tadi yang digadaikan, termasuk memakai tadi. Kalau nggak kan nggak ada keuntungan, orang dipakai sendiri gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kalau itu motor didiemin kan dia maksudnya harusnya kan digadaikan itu didiamkan dalam penjagaan dia gitu. Tetapi atas persetujuan ya itu kan gitu. Harus termasuk di akad itu ya Mbak? Iya, jadi masuk di akad. Jadi kalau itu harus dimasukkan di akadnya. Jadi gini ya. Jadi itu tadi kan yang pertama, kalau Imam Syafi'i itu gade itu ya tanpa syarat. Tapi kalau Imam Malik boleh pakai syarat. Namanya pendapat ulama kan berbeda-beda. Ini tadi Abu Hurairah nih, rawahu Abu Dawud. Binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafkah jika ia tergadai gitu. Ya, gini, gadein kok sapi. Kan kita susah ngurusin sapi ya gitu. Nah kalau itu yang terjadi boleh ditunggangin, karena apa, dia harus ngasih makan sapinya juga itu gitu. Nah itu kayak begitu. Jadi lihat situasi ya. Kalau tadi Imam Syafi'i secara itu mengatakan pokoknya udah deh kalau gini, ada hadis yang membolehkan itu juga soalnya gini, zohru yurkabu binafaqatihi idza kana marhunan. Jadi binatang tunggangan boleh ditunggangi lantaran memberi nafkah jika ia tergadai. Berarti kan iya tuh boleh tuh gitu ya. Ini belum seperti. Nih kalau Abu Hanifah nih, penggade tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan. Ya, jadi yang membolehkan siapa tadi? Imam Malik ya. Udah ketahuan kan di sini ya. Jadi ya ikut yang mana? Ya terserah, yang penting kan saya bilang dari kemarin. Yang penting kalian tahu ya, ada orang yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan gitu. Jadi jangan asal ngambil hukum aja asal-asalan. Oh, ada kok ini yang membolehkan. Oke, kalau gitu. Selama ada ulama yang membolehkan, nggak apa-apa kita ambil hukum itu gitu. Kalau nggak ada ya jangan mengada-ada begitu. Ya. Terima kasih Mbak Jipa. Iya, teman-teman, makasih juga.